gini ya Bang, karena pada zaman Israel itu untuk pengorbanan itu, untuk pengampunan dosa itu harus ada yang dikorbankan dan Manusia atau hewan? hewan. Itu Yesus hewan atau manusia? Maka istilah Yesus kan domba. Oh, jadi Yesus berubah jadi hewan gitu. Bukan, itu istilah, bukan berubah. Loh, sekarang Tuhannya mau hewan atau manusia yang jadi korban? Iya, betul. Tuhan mau hewan, betul pada Hewan. perjanjian lama. Terus kenapa Anda memfitnah Tuhan bahwa Tuhan mau agar Yesus yang dikorbankan? Tadi Anda mengatakan Tuhan, saya minta dalil. Di mana dalilnya Tuhan mau agar Yesus dibunuh? Iya, yang tadi saya bilang, ketika penyebutannya kepada domba itu. Di mana Yesus mengatakan aku domba? Saya lihat ayatnya ya. Yesus mengatakan akulah gembala, bukan aku domba. Yesus memang betul tidak ada menyatakan itu. Hal itu dinyatakan oleh Rasul Paulus. Paulus, tepuk tangan dulu. Betul. Kepada siapa Yesus menasihati muridnya untuk waspada? Ahli kitab. Kepada murid-muridnya. Iya, murid-muridnya diminta oleh Yesus waspada kepada siapa? Ahli kitab, betul? Iya, betul. Paulus ahli kitab atau bukan? Betul. Kepada siapa Yesus minta agar waspada selain ahli kitab? Orang Farisi, betul? Betul. Paulus orang Farisi? Betul. Kenapa Anda justru mengimani ajaran Farisinya, ajaran Paulusnya? Wah, nah, itulah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim tadi, bahwa mereka adalah penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Coba kita tanya tadi ya, siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Apa kata dia tadi? Allah Bapa. Allah Bapa. Coba, apa itu? Dari ilmunya dari mana itu? Sementara Tuhan Bapa mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Yang bersalah di sini Kristen, membunuh, merampok, mencuri, dan seterusnya. Dosa-dosa tersebut dihapuskan dengan mengorbankan orang benar. Ini di mana kaidahnya seperti itu? Sementara Tuhan mengatakan, Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang bersalah harus menanggung dosanya sendiri. Aku tidak pernah benarkan mereka. Yesus orang benar, berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus adalah dia yang merasuki Yudas. Siapa dia? Iblis. Anak ini semakin pintar. Iblis yang menginginkan pembunuhan itu. Tuhan menginginkan jangan dibunuh. Nah, sekarang Yesus dibunuh atas keinginan siapa? Iblis. Pintar anak ini, pintar. Oke, iya saya akan jawab ya. Saya coba tanggapin ya Bang Sumaya. Memang betul bahwa Allah tidak pernah menyuruh seseorang untuk membunuh. Tetapi kita juga harus melihat sisi yang berbeda, bahwa Allah itu maha tahu, dan ketika dia mengutus Yesus, dia tahu bahwa Yesus akan dibunuh. Di mana tuh dalilnya? Bukan dalilnya. Ini prinsip kemahatauhan Allah kan. Dan dari mana Anda tahu tentang apa yang ada pada diri Tuhan? Anda lebih Tuhan dari Tuhan? Bukan. Tuhan kan maha tahu. Kita ya, harus akui itu dong. Anda? Tuhan maha tahu dong. Ya, Tuhan maha tahu. Oke, Anda sendiri bagaimana? Maha tahu enggak Anda? Saya nggak maha tahu. Terus dari mana Anda tahu kalau Tuhan menginginkan untuk membunuh Yesus? Sementara Tuhan sudah berfirman, jangan kau bunuh. Iya, makanya saya mau jelasin itu dulu. Abang, semua kasih kesempatan saya untuk jelasin. Silakan.
Ya saya kan bilang, memang betul Tuhan bukan menyuruh orang Israel atau orang Romawi untuk membunuh Yesus, tidak pernah ada seperti itu. Tapi Allah dengan kemahatauannya tahu bahwa ketika dia mengutus Yesus, Yesus akan dibunuh. Iya. Betul itu. Prinsipnya, Nah, iya. Jadi terus nggak ada masalah dong dengan tentang masalah pembunuhan. Loh. Pembunuhan Yesus tadi karena kan relasi Abang Suma kan. Jadi ketika tahu bahwa Yesus akan dibunuh, maka pembunuhan itu menjadi benar. Karena dia sudah tahu. Menjadi benar gimana ya? Ya, sama begini. Contoh kasus. Apakah Tuhan tahu bahwa Adam akan jatuh dalam dosa? Tahu, Tuhan tahu. Nah, setelah tahu, apakah Adam dihukum dosa atau tidak? Adam dihukum. Dihukum. Nah, kalau Tuhan tahu akan ada penyaliban terhadap Yesus, apakah melanggar hukum jangan bunuh menjadi penebusan dosa malah? Tidak, karena begini. Tidak, pintar. Karena begini, biar saya jelasin. Karena ingat, ini betul kaitannya bisa dicocokkan dengan Adam dan Hawa. Kenapa Tuhan gak melarang mereka ketika mereka makan buah dan seterusnya? Kan Tuhan dari awal sudah berikan kehendak bebas kepada manusia. Kalau begini, ketika kehendak bebas itu diberikan kepada manusia, lalu tiba-tiba Tuhan melarang jangan bunuh Yesus, jangan Adam dan Hawa, jangan ambil. Lalu apa arti kehendak bebas yang sudah Tuhan berikan itu? Jadi Tuhan sepertinya nggak konsisten gitu kalau Tuhan melarang. Makanya Tuhan sudah tahu ke depan akan terjadi seperti apa ketika Yesus datang. Jadi bukan Tuhan merancangkan pembunuhan, tapi Tuhan sudah tahu bahwa kehendak bebas manusia akan dipakai dengan hal yang salah, yaitu membunuh itu. Dia udah tahu. Lalu siapa yang merancang pembunuhan itu? Gimana? Siapa yang merancang pembunuhan tersebut? Yang merancang pembunuhan tersebut ya orang-orang yang hidup pada zaman itu, mulai dari orang-orang Yahudi, orang Romawi. Dipengaruhi oleh siapa? Siapa di belakang mereka? Sampai mereka bekerja sama dengan siapa di belakang mereka? Dan di dalam ya iblis pastinya. Iblis, bagus. Betul. Berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah karya iblis. Oke. Terus masalahnya di mana? Masalahnya, kenapa Anda mengimani karya iblis sebagai sebuah penebusan dosa? Bukan, masalahnya bukan ada di karya iblis. Masalahnya tadi saya udah jelaskan, ada pada titik di mana kemahatauan Allah udah tahu bahwa iblis akan di belakang semua itu, sehingga Allah tahu kapan Yesus harus datang. Makanya pertanyaannya, kenapa Yesus bukan datang di perjanjian lama? Kenapa Yesus datang di saat Romawi berkuasa? Atau kenapa bukan Yesus datang di sekarang? Pertanyaannya, kenapa Anda mengimani karya iblis sebagai karya keselamatan? Saya bukan mengimani karya iblis. Jadi kematian penyaliban Yesus itu bagi Anda apa itu? Lambang apa? Kematian Yesus itu adalah rancangan Allah dengan kemahatauannya. Allah dengan kemahatauannya sudah tahu. Faktanya betul. Sekarang apa bisa bagaimana? Jadi benarlah perkataan Yesus, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Kamu mengatakan rancangan itu adalah rancangan Tuhan. Di mana Tuhan? Saya nggak ada mengeluarkan statement itu. Saya bilang Tuhan dengan kemahatauannya sudah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Iya, apakah Tuhan membolehkan pembunuhan itu? Tuhan membolehkan pembunuhan. Kaitannya dengan kematian Yesus nih apa gitu? Loh, pertanyaan saya, apakah Tuhan membolehkan pembunuhan terhadap Yesus? Tuhan bukan membolehkan, tapi kata yang tepat adalah Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dengan kemahatauan Dia. Mengizinkan dengan membolehkan. Sama aja Bahlul sama aja dong Bahlul. Allahu Akbar, Masya Allah. Coba saudara AM, kalau Anda masih punya setitik saja hati, cahaya di hati Anda dan pikiran Anda, tolong jangan Anda tutup hati itu. Sekarang ketika Anda saya sekali lagi tanya. Karena begini bagi saya, ketika Abang Suma menjelaskan perjalanan Alkitab itu sangat tidak sesuai dengan Alkitab itu sendiri. Sangat tidak sistematikanya tuh tidak dapat gitu. Bukannya dari tadi kita sepakat iya. Kok sekarang saya tidak sejalan? Iya di mana? Saya kan tadi membantah itu. Sekarang saya tanya. Oke, saya ulang. Yang lain dengarkan. Sekarang
penyaliban Yesus itu terjadi atas karya iblis atau karya Tuhan? Penyaliban itu terjadi atas karya Tuhan apa karya iblis? Pertanyaannya begitu. Iya. Jawab. Sebentar. Jangan lama-lama bang. Dia berpikir dulu, kasihan. Nggak apa-apa lah, dia mulai mau pakai otaknya buat mikir, nggak apa-apa. Iblis. Jangan terlalu cerdas juga. Keduanya. Keduanya. Sama ini. Allahu Sama yang Akbar, baik. Masya Allah. Fitnah apa lagi? Ada hubungannya bang. Ada hubungannya dengan di 2 Tesalonika 2 nomor 11. Tuhan mengutus setan. Ya Allah ya Karim. Berarti Tuhan sama iblis sama-sama punya rencana ya. Rencananya bisa sama ya. Kan tadi saya udah bilang, semua nggak bisa dilepaskan dari Ketika Tuhan dan iblis bersatu. Ini bisa kena hukum 340 ini. Bukan. Saya kan tadi udah bahas dari sisi kemahatauan Tuhan. Jadi begini, jawaban saya adalah keduanya. Kenapa keduanya? Sekarang begini, jawaban saya adalah dari sisi kemahatauan Tuhan. Tuhan Oke. sudah tahu itu akan Oke, terjadi. baik. Dari sisi Baik. iblis, pembunuhan Baik. itu ada saya Oke. dijelasin. Oke, baik. Dari sisi Sekarang iblis, saya kasih contoh sederhana, Bang. ya, Apakah bukan Tuhan saya dijelasin. Nanti begini, apakah saya Tuhan bisa tahu matematikanya. logika gini saya kasih contoh yang sederhana. Apakah Tuhan tahu bahwa Sambo akan membunuh Yosua? Ya tahu. Apakah Dia tahu. Tuhan terlibat? Tuhan terlibat maksudnya? Tuhan yang suruh dia bunuh gitu. Iya, apakah Tuhan terlibat? Kan tadi Anda menuduh Tuhan terlibat kerjasama dengan iblis pada saat pembunuhan Yesus. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan juga terlibat terhadap pembunuhan Yosua? Enggak, abang salah mengerti pernyataan saya, makanya harus dengar saya jelasin dulu tadi. Jangan terlalu Saya panjang jawab penjelasan dulu. Anda, Bukan, tapi bukan. mutar-mutar. Saya ulang lagi. Apakah pembunuhan terhadap Yesus itu karya iblis atau karya Tuhan? Keduanya, saya tetap akan jawab dengan sama keduanya. Makanya ada penjelasan. Apakah kenapa pembunuhan keduanya. terhadap Yosua itu karya iblis atau karya Tuhan? Bagaimana karya Tuhan? Apa urusannya Yosua dengan gak bisa samakan dengan Yesus dong? Apa yang Lalu Yesus apa lakukan? urusannya Tuhan dengan kejadian pembunuhan Yesus? Urusannya itu dia dengan kemahatauannya udah tahu itu. Karena kita Apakah salah, Tuhan kita tidak maha tahu kalau Sambo akan membunuh Yosua? Tapi apa persamaan Yosua dan Yesus? Ini kan Anda mengatakan, Apa persamaan dengarkan Yesus saya. sehingga Saya Anda bertanya persamaan kepada itu? saudara, apa keterlibatan Tuhan terhadap pembunuhan Yesus? Anda mengatakan Tuhan sudah maha tahu. Iya, Nah sekarang tidak. pertanyaan yang sama, Ini ada apakah jalan Tuhan keluarnya. juga tahu kalau Sambo akan membunuh Yosua? Sudah. Hah? Oke, sudah sama. Tapi pertanyaan saya, apakah Yesus dan Yosua sama? Sama-sama korban pembunuhan. Apakah Yesus dan Yosua sama dalam hal pengutusan? Sama-sama korban Sama pembunuhan. dalam pengutusan. Yang Sama membedakan dalam pengutusan. kemudian adalah satu. Ya, itu begitu. Yang membedakan Sudah- adalah sudah satu. matematika. Yosua Saya- tidak dijajakan ke Romawi untuk dituhankan. Betul, Yesus betul, dijual betul. ke Romawi untuk dituhankan oleh orang Bagi Romawi. saya, penjelasan abang sih nggak sistematika sih sesuai dengan Alkitab. Jadi saya harus membantah itu gitu. Makanya ketika abang menyamakan peristiwa Coba dengan itu, Anda, pertanyaannya coba berikutnya, Anda bertanggungjawab. dengan maha taunya Loh. ada penjelasan. Tadi Anda mengatakan kerjasama. Karena begini, terlibat dan kerjasama seakan-akan bahwa Yesus yang membunuh, bahwa Allah itu yang menyuruh untuk membunuh Yesus, kan seakan-akan begitu kan. Dari mana Anda mengatakan seakan-akan? Di mana Tuhan memberikan perintah? Makanya kan nggak ada yang tadi saya jelasin kan. Lah terus kenapa Anda mengatakan Tuhan terlibat? Makanya begini, ketika abang menyamakan dengan Yesus, saya bilang apa persamaan Yesus? dan Anda Yesus? pingin kali karya iblis ini sebagai menjadi sebuah kebenaran. Itu yang Anda ingin usahakan. Bukan. Saya sedang tidak saya bilang Tuhan Bang, maha ada tahu bahwa roti, Bang. Nah, sekarang saya kasih kesimpulan. Apakah pembunuhan Yesus itu kesalahan atau kebenaran? pembunuhan Yesus kesalahan atau kebenaran, maksudnya gimana coba? Apa? Nanya lagi ke saya. Bukti Anda sudah bingung. Bukan. Anda ingin mencari jalan untuk membenarkan pembunuhan itu. Bukan. Nah, sekarang saya tanya, pembunuhan terhadap Yesus itu adalah sebuah kebenaran atau sebuah kesalahan? Gimana?
Udah kelihatan Anda mencari alasan. Gimana menjawab ini ya Bang Zuma? Gimana ya? Oh, Tiaus Dewa Molok, bantu aku menjawab yang ini susah banget. Sekarang saya tanya, pembunuhan terhadap Yesus itu kebenaran atau kesalahan? Karena begini, nggak semua pertanyaan itu punya kaitan dengan Alkitab gitu. Jangan kau membunuh Yesus. Ketika Yesus dibunuh, itu kesalahan atau kebenaran? Kata siapa jangan membunuh Yesus? Jangan engkau membunuh orang yang benar. Iya, itu larangannya kan. Oke, kita stop di situ ya. Oke. Nah, sekarang kalau orang benar kayak Yesus dibunuh, salah atau benar? Salah dari sisi mana? Salah dari sisi perintah, salah dari sisi perintah Tuhan, benar dari sisi dogma gereja. Udah selesai. Bawa dogma gereja dong kita. Lalu kenapa lidah Anda berat mengatakan itu kesalahan? Kenapa? Bukan, saya harus berpegang pada sistematika Alkitab itu sendiri. Alkitabnya mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Betul. Ketika ada pembunuhan berarti kesalahan, berarti itu dosa kan? Nah, berarti dosa. Udah selesai. Kenapa Anda mengatakan? Kenapa Anda mengatakan bahwa Tuhan terlibat di dalam dosa? Dengar. Anda mengatakan Tuhan terlibat. Kenapa Anda mengatakan Tuhan terlibat di dalam perbuatan Tuhan dosa? Terlibat dalam arti dia dengan kemahatahuan. Udah. Kalau itu alasan Anda, sekarang coba berani Anda simpulkan bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kesalahan. Oke, saya simpulkan begini. Pembunuhan terhadap Yesus adalah kesalahan orang-orang Israel pada saat itu. Oke. Tetapi Tuhan Apa buah dari kesalahan? Apa buah dari kesalahan? Ya mereka berdosa melakukan pembunuhan kan? Oke, baik. Jadi buah dari pembunuhan terhadap Yesus, buah dari pembunuhan Yesus adalah dosa, bukan penebusan dosa. Itu kesimpulan abang yang berkat tetangga dengan Alkitab. Loh. Apanya yang salah? Pembunuhan terhadap Yesus, Anda sudah akui pembunuhan terhadap Yesus adalah dosa. Anda ingin mengatakan apa? Bukan dosa terhadap orang-orang pada saat itu, orang-orang Yahudi yang memprakarsai atas terbunuhnya Yesus. Adalah dosa. Anda mengatakan itu dosa. Aduh, saya masih bicara. Udah deh, abang yang bicara. Nah, sekarang selain dosa, apalagi yang dihasilkan? Selain dosa, habis ini Anda yang bicara. Selain dosa, apalagi yang dihasilkan dari pembunuhan tersebut? Silakan. Kenapa? Selain dosa yang dihasilkan terhadap pembunuhan itu, apalagi yang dihasilkan dari pembunuhan tersebut selain dosa? Jawab. Selain dosa? Abang lagi bicara dari sisi manusianya kan? Kalau sisi manusia itu dosa yang dilakukan oleh orang saat itu. Itu dari sisi manusianya. Kan begini. Ada dari sisi Allah, ada dari sisi manusianya. Kalau dari sisi manusia mereka berdosa. Udah selesai. Kan kita lagi bahas tentang dosa, siapa di balik itu kan? Yang katanya adalah iblis. Dan iblis sudah pasti akan membunuh. Sekarang pertanyaan saya sederhana loh. Buah dari pembunuhan tersebut adalah dosa. Tidak ada lagi yang lain. Itu kesimpulan saya. Sekarang kalau Anda punya kesimpulan lain, silakan Anda uraikan. Tapi ingat, jangan doktrin gereja. Silakan. Iya, kan kita lagi bahas Alkitabnya. Kan makanya saya bilang, sesuai dengan yang tadi abang nyatakan di dalam perjanjian lama tadi bahwa jangan membunuh kan. Ketika membunuh berarti berdosa kan, yang udah selesai kan. Nah, apakah ada hasil lain dari pembunuhan itu? Itu dari sisi manusia sampai di situ aja. Sekarang yang saya tanya, yang disalib ini manusia. Jangan lagi Anda tambah-tambahi ilmu pagan. Yesus disalibkan mengakibatkan lahirnya dosa bagi pelaku-pelakunya. Oke? Sekarang ada nggak tambahan kesimpulan itu? Pernyataan yang salah, itu pernyataan yang salah. Apanya yang salah? Bahwa kalau dari pernyataan itu bahwa seakan-akan gara-gara Yesus nih mereka berdosa gitu kan, padahal kan mereka yang memilih untuk membunuh, berarti ketika mereka yang memilih untuk membunuh, mereka yang menanggung dosa itu dong. Oke, itu kesimpulannya.
mereka membunuh itu mengakibatkan mereka menanggung dosa. Itu kesimpulan akhir. Nah, terus ada tambahan enggak? Iya, itu dari sisi manusia itu aja. Loh, Nggak memang ada dari tambahan. sisi apa lagi? Dari sisi apa lagi? Emang ada sisi lain? Iya, ada sisi lain, tapi dari Apa itu? kita lagi bahas dari sisi manusia. Apa itu sisi Jadi lainnya itu apa? aja. Sisi lainnya apa? Sisi lainnya adalah kabur. Jangan satu-satunya kabur. Cuma Sisi lainnya kabur. Nyerah dia nyerah. ayo sekarang kita dua cuma. Ya, silakan. Oh ini lagi. Enggak kapok tadi malam, Bang? Oh enggak lah. Oh, enggak. Ngapain kapok? Emang Iya. ada hotelnya kapok Bang cuma. Iya. Iya, bagaimana tadi Anda melihat diskusi saya yang membuat teman Anda lari Oh ya kamu terkencing-kencing? salah semua itu. Oke, apanya yang salah? Salah, kamu kan ngomong dari sisi pembunuhannya. Tentang kematian Yesus kamu nggak ngomong. Iya, kematian Yesus ini kan disebabkan karena adanya ulah iblis. Ulah iblis apa? Lalu, Ya ulah orang Romawi itu. nah itu mereka ulahnya itu karena Tuhan yang perintahkan atau iblis? Itu ya ulah orang Romawi. Itu kan Iblis atau Tuhan yang menginginkan itu? Iblis atau segala macam itu. Iblis atau Tuhan yang menginginkan itu? Itu nggak perlu kau tanyakan. Perbuatan salah, perbuatan dosa itu semuanya itu tidak datang dari Allah. Itu yang kamu harus pahami. Tapi datang dari Tidak perlu kau tanyai lagi itu. Iya, mengapa kamu tanya itu? sama aja ini. Sama Enggak. aja. Lebih parah yang ini Enggak daripada sama. yang tadi. Enggak sama. Kenapa kamu menanya itu? Karena Tidak kamu perlu mau menggiring pertanyaan. pendapatmu bahwa Sekarang saya tanya, dosa. kalau cuman hanya besar-besaran ngotot, Anda menyimak diskusi saya. Coba yang kelirunya itu yang mana? Kelirunya yang mana coba? Itu. Yang mana yang keliru? Kamu bukan keliru, kamu salah kamu. Ya, yang salahnya yang mana? Iya itu tadi kamu kan nanya itu siapa itu yang di belakangnya orang Romawi kan begitu kan Selamat kamu bilang. malam. Iya, siapa yang ada di belakang orang Romawi dan Nggak orang-orang ada di imam-imam belakang, Yahudi? nggak ada yang di belakang Sabar, itu Jabes, mereka nanti memang kuturunkan orang kalau nggak sabar. Romawi itu. Pilatus mengatakan bahwa orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus karena dengki. Dengki ini sifat apa? Lah iya kan mereka dengki kan. Dengki ini Manusia sifat dengki, apa? kan? Dengki ini sifat apa? Ya sifat manusia itu mereka Pengaruh dari itu nggak ada pengaruh- pengaruh dari siapa-siapa. Itu. Nggak ada pengaruh dari siapa-siapa. Aduh, parah ini orang. Loh, iya. Anda menyembunyikan Tuhan Anda. Anda nggak menyembunyikan karya Tuhan Anda di balik Saya- semua yang terjadi itu. Saudara Anda menyembunyikan identitas Tuhan Anda. Saudara Juma, Saudara siapa ini? Catatan lentek. Saya tanya sama Anda. Ketika kemudian dikatakan bahwa Matius 26:59 imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian-kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Ini yang memprakarsai iblis atau bukan? manusia-manusia itu saya Iya, tidak mau yang terjebak mengajak dengan pertanyaan mengajak Anda. mereka melakukan itu, yang membisikkan agar mereka melakukan seperti itu iblis atau Tuhan? Tidak ada yang mengajak mereka. Memang mereka niat mereka. Itu. Memang niat mereka. Kenapa Anda menyembunyikan identitas Tuhan Anda di belakang Tetapi- itu semua? Kenapa? Tapi Juma harus mengetahui bahwa semua perbuatan dosa, semua perbuatan salah itu tidak ada yang datangnya dari Allah. Itu yang kami Tapi harus pahami. datang dari itu. datang Itu dari kesimpulan Anda. tapi datang dari Itu kesimpulan Anda. Itu. datang dari siapa? Kenapa identitas Itu Tuhan Anda nggak mau Anda. sebutkan? Dari Saya iblis. tidak tahu datang dari siapa. Karena loh, bukankah Tuhan di dalam kitab perjanjian, aku akan melakukan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi yang membuat kemudian orang-orang ini dengki
orang-orang ini iri, orang ini melakukan kesaksian-kesaksian palsu, itu pengaruh siapa? Pengaruh Tuhan atau pengaruh iblis? Kamu mau ambil ayat Pengaruh itu tadi, anak itu mau Amsal kamu katakan 17, bahwa Bos. Tuhan juga yang menciptakan permusuhan, begitu? Saya ulang lagi. Iya, memang betul. Karena Tuhan yang menciptakan Nah, itu kejahatan. Itu Anda salah. Tuhan yang menciptakan kejahatan. Kok jadi saya yang salah? Tidak ada, mana ada Tuhan yang menciptakan kesalahan. Tuhannya siapa yang menciptakan? Tuhan menciptakan kejahatan. Tuhannya siapa? Tuhanmu kah? Tuhannya Yahudi. Nah, Tuhannya Yahudi. Yesaya 45 nomor 7. Aku Tuhan yang aku yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Terus kaitannya dengan peristiwa Yesus bagaimana? Anda susah, Bung, karena Anda tidak memahami Bible, mau berdiskusi dengan Bang Suma, susah. Enggak. Susah.